Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari materi elektrokimia. Apa-apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, sel volta atau sel Galvani. Yang kedua, sel elektrolisis. Yang ketiga, hukum Faraday 1. Yang keempat, hukum Faraday 2. Dan yang terakhir itu tentang korosi, sedikit akan kita bahas. Kita masuk yang pertama, sel volta atau sel Galvani. Apa itu pengertiannya? Ialah mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya baterai, aki. Nah, dia nanti ada reduksi dan oksidasi. Reduksi itu dinamakan dengan katoda, oksidasi anoda. Nah, katoda itu positif, anoda itu negatif, atau singkat dengan kepan, katoda positif, anoda negatif. Nah, nanti akan berhubungan dengan direct volta. Jadi, kita harus paham atau hafal dengan deretan volta. Direct volta ini. Nah, ini merupakan direct volta. Jika energi potensialnya besar, maka dia akan oksidator. Oksidator berarti dia reduksi. Berarti semakin ke kanan direct voltanya akan menjadi reduksi, dan energi potensialnya semakin besar, dan semakin ke kiri itu reduktor atau oksidasi. Contoh nih, contoh misalnya CR dan CD. Si CR dia ini, si CD ini, otomatis si CD lebih ke kanan dan dia lebih positif. Maksudnya si CD ini lebih besar energi potensialnya, jadi dia merupakan reduksi. Dan si CR yang di sebelah kiri merupakan oksidasi. Nah, begitu dia. Sama dengan Ni dan Sr. Ni dan Sr juga begitu ya. Kita coba lihat Ni dan Sr. Ini Ni dan ini Sr. Nah, Ni reduksi, Sr oksidasi. Ini dia. Nah, bagaimana skema dari sel volta tersebut? Misalnya ini ada elektrodanya Cu dan Zn dengan larutannya CuSO4, ZnSO4. Nah, si Cu ini nanti dia reduksi, Zn ini oksidasi, berarti ya kan. Nah, dengan muatannya positif dan negatif. Nah, ini jembatan garamnya. Jembatan garam ini gunanya menstabilkan kation dan anion. Nah, nanti elektron akan berpindah dari anoda, ini anoda ya. Anoda kan ini Zn. Berarti dari Zn pindah ke Cu. Anoda pindah ke katoda. Nah, Zn menjadi Zn plus, terjadi kelarutan, konsentrasi bertambah dan massa berkurang. Nah, Cu plus 2 ke Cu yang reduksi itu nanti mengendap, konsentrasi berkurang dan massa pun bertambah. Nah, biar lebih paham tentang sel volta ini, kita masuk ke contohnya. Misalnya tadi Zn dan Cu. Zn itu kan tadi di sini Zn oksidasi. Zn oksidasi dan Cu itu reduksi. Zn oksidasi, kita buatlah reaksinya itu reaksi oksidasinya, dan Cu reduksi. Zn anoda, Cu katoda. Nah, bagaimana caranya? Kita setarakan. Ini muatannya sudah sama ya, 2 elektron, jadi nggak perlu disamain lagi. Nah, ini tinggal dicoret muatannya, coret. Nah, untuk reaksi selnya berarti Zn tambah Cu plus 2 menghasilkan Zn plus 2 tambah Cu. Nah, untuk notasi selnya, anoda, jembatan garam, katoda. Nah, yang anoda itu yang mana? Yang si Zn. Si Zn ini berarti dari Zn menjadi Zn plus, jembatan garam Cu plus 2 menjadi Cu. Nah, itu untuk notasi selnya. Baiklah, kita akan masuk ke bagaimana cara mencari potensial sel. Di sini untuk energi potensial sel standar itu energi potensial sel reduksi kurang energi potensial oksidasi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat diketahui Zn tambah 2 elektron menghasilkan Zn, Cr plus 3 tambah 3 elektron menghasilkan Cr dengan energi potensialnya.
Nah, di sini kan reaksinya sama-sama reduksi. Bagaimana kita bisa mencari energi potensial selnya? Nah, kita lihat di nilai energi potensial sel. Untuk reduksi kan semakin besar, berarti dia tuh semakin besar energi potensialnya, maka dia itu reduksi ya. Jadi kita lihat di sini yang lebih besar kan minus 0,74, berarti ini reduksi. Dan ini oksidasi. Nah, bagaimana cara menentukan energi potensial sel dengan perjumlahan ini? Caranya mudah, tinggal kita jumlahkan energi potensial, masukkan ke rumus ya. Energi potensial sel reduksinya di sini minus 0,74 dikurang minus 0,76. Nah, hasilnya sendiri sini minus 0,74 tambah 0,76 berarti 0,02 volt. Nah, itu dia caranya. Nah, bagaimana dengan cara yang lain dengan reaksi? Bagaimana dengan notasi selnya? Nah, kita bisa cari di sini dengan kita balikkan reaksinya. Nah, di sini kan untuk anoda itu si Zn, ya kan? Anoda itu kan oksidasi. Si Zn ini kan di sini reduksi. Maka kita balik, kita pindah reaksinya. Berarti Zn menghasilkan Zn plus 2 tambah 2 elektron. Nah, di sini katoda kan reduksi. Si Cr kan sudah pas jadi reduksi. Maka di sini reaksinya itu Cr plus 3 tambah 3 elektron menghasilkan Cr. Nah, karena elektronnya belum sama, maka kita sama dengan mengalihkan dengan penyebut yang sama juga. Dikali di sini dikali 3, di sini dikali 2. Nah, maka untuk reaksinya sendiri di sini anoda katoda 3Zn menghasilkan 3Zn plus 2 tambah 6 elektron. Di sini 2Cr plus 3 tambah 6 elektron menghasilkan 2Cr. Dengan nilainya 0,76. 0,76 terbalik. Positif ya. Walaupun di sini tadi negatif, karena dia dibalik reaksinya, maka dia jadi positif 0,76. Di sini 0,74-nya tetap karena nggak dibalik. Ini ditambah. Nah, bagaimana dengan reaksi selnya? Reaksi sel berarti 3Zn tambah 2Cr plus 3 menghasilkan, ini 6-nya habis ya elektronnya, 3Zn plus 2 tambah 2Cr dengan nilainya di sini di 0,76 tambah sama min jadi kurang, jadinya 0,02 volt. Nah, ini potensial selnya. Dan ini reaksi selnya. Notasi selnya bagaimana? Berarti anoda, jabatan garam, katoda. Anoda itu kan oksidasi. Di sini oksidasi kan Zn. Berarti 3Zn menjadi 3Zn plus 2 jambatan garam. Katoda kan reduksi. Berarti reduksi si Cr kurang biloxnya kan. 2Cr plus 3 menjadi 2Cr. Nah, ini dia cara mencarinya. Selanjutnya yang kedua tuh sel elektrolisis. Sel elektrolisis ini dia ada syarat-syarat untuk katoda dan anodanya. Di sini teman-teman bisa hafalkan. Untuk sel elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya pemurnian logam, penyembuhan emas, dan pengelasan. Reduksi katoda, oksidasi anoda. Tetap ya. Tapi di sini katoda negatif, anoda positif. Berarti dia kena untuk menghafalnya, untuk mengetahuinya. Nah, di sini ada syarat-syaratnya untuk katoda. Bisa teman-teman lihat dan hafalkan ini nih, karena ini nanti akan berpengaruh untuk mencari reaksi selnya. Reaksi sel elektrolisis ini bisa teman-teman lihat dan pahami.
Untuk golongan 1A, 2A, Al dan Mn berupa larutan atau aqua yang direaksikan itu air. 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan H2 tambah 2OH-. Nah, untuk golongan 1A, 2A, Al dan Mn berupa leburan atau lelehan liquid yang direaksikan logam itu sendiri. Na plus tambah elektron. Selain golongan tersebut dalam bentuk apapun yang bereaksi logam itu sendiri. Contohnya Fe plus 2 tambah 2 elektron. Selain golongan ini ya. Jika ada ion H+, reaksinya H2H+ tambah 2 elektron menghasilkan H2. Nah, itu untuk syarat katoda. Selanjutnya syarat anoda. Selanjutnya untuk syarat anoda. Jika elektrodanya CpTaU yang inert ini sukar larut ya, maka jika ada ion F-, Cl-, Br-, I-, contoh reaksinya berarti Cl- ini anodanya kan menjadi 2 Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Nah, untuk selanjutnya itu kan tadi sudah tahu nih untuk contohnya nomor yang A itu jika ada ion F-. Selanjutnya jika ada ion O-2 reaksinya bisa teman-teman lihat seperti ini. Yang C jika ada anion yang mengandung O, dia seperti ini, yang direaksikan itu air. Jika ada ion OH- reaksinya seperti ini. Nah, selanjutnya elektroda selain CpTaU, maka elektroda itu sendiri yang bereaksi. Nah, ini dia. Agar lebih pahamnya, kita coba masuk ke contoh soal. Tetapi teman-teman silahkan hafal syaratnya atau salin untuk katoda dan anoda. Ini syaratnya. Jadi ketika untuk contoh soalnya di sini ada larutan NaCl dengan elektroda C. Nah, untuk katodanya si Na dan anodanya si Cl. Di katoda kita harus ketahui syarat-syaratnya. Di katoda itu ada, karena di sini Na ini golongan 1 dan dia juga larutan, maka berlaku syarat yang untuk golongan 1A, 2A, Al dan Mn berupa larutan aqua yang direaksikan air. Nah, maka di sini yang direaksikan itu airnya. Ini untuk di katoda. Nah, untuk di anoda, karena elektrodanya C, nah kita masuk ke syarat anoda yang C. Bisa teman-teman lihat di sini. Silahkan dihafal syarat-syarat ini. Nanti dilihat-lihat lagi. Nih. Elektrodanya C kan? C. Dia ada ion FCl, Br, I-, dia ionnya Cl kan? Nah, maka dia ini reaksinya seperti ini. Kita buat. Nah, ini dia. Nih. Maka untuk reaksi selnya itu 2H2O tambah 2Cl- menghasilkan H2 tambah 2OH- tambah Cl2. Nah, begitu. Selanjutnya, hukum Faraday 1. Yang ketiga ya, hukum Faraday 1. Apa itu hukum Faraday 1? Di sini mengatakan massa zat yang dihasilkan dalam proses elektrolisis sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan. Nah, di sini ada rumusnya. W sama dengan E kali F. W itu massa, E itu massa ekuivalen. E itu jabaran rumusnya itu AR per A. Nah, A itu jumlah elektron yang terlibat. Contoh di sini Cu plus 2 tambah 2 elektron. Maka yang terlibat itu 2 elektron. Cl juga 2 elektron. O di sini karena makanya teman-teman harus buat reaksinya. Kan di sini O2. Maka untuk setaranya di sini kan 2. Maka muatannya kan 4 elektron, maka A-nya itu 4. Nah, gitu. Mol elektron itu sama dengan F. F itu sama dengan I kali T. I itu kuat arus, T itu waktu, dan I kali T ini sama dengan C, sehingga F sama dengan C 96.500. W sama dengan E kali F. Nah, yang tadi ya, berarti bisa kita turunkan lagi. Rumusnya seperti ini jadinya. AR per A kali I kali T per A kali 96.500. Nah, cara ini nih bisa teman-teman permudah dengan rumus ini. NZ sama dengan F per A, NZ sama dengan I kali T per A 96.500.
Nanti saran saya lebih mudahnya teman-teman hafal aja rumus yang ini karena akan lebih mudah dipahami. Nah, untuk lebih pahamnya kita masuk saja ke contoh soalnya. Nah, ini dia untuk soalnya. Bisa teman-teman lihat yang ditanya itu masa Fe yang terbentuk di katoda dan volume O2 pada keadaan STP. Pertama kita coba dulu dengan yang rumus yang asli yang sebelumnya, itu W sama dengan E kali F. Nah, nanti E ini kan AR per A dikali F. Nah, berarti nanti sama dengan ya 56 Fe kan, AR dari Fe per A2 Fe. Di sini karena dia Fe2SO4 berarti dia ada plus 2 ya. Nah, elektronnya itu yang terlibat nanti kan 2. Nah, dikali 0,8. Nah, ini. Maka hasilnya di sini 22,4 gram. Nah, cara yang mudahnya juga bisa di N sama dengan F per A. Di sini N ini anggap ini mol ya, mol zat. F di sini 0,8 dibagi 2 sama dengan 0,4. Nah, nanti cara mencari gramnya berarti gram per AR ya. 0,4 sama dengan gramnya dikalikan sama, berarti AR dikalikan 0,4, AR nya sini 56, dapat gramnya 22,4, akan sama hasilnya. Nah, untuk selanjutnya itu NO2. Kita langsung pakai rumus yang tadi saja ya, yang langsung diturunkan. F per A sama dengan 0,8 dibagi 4 sama dengan 0,2. Nah, di sini untuk V sama dengan 22,4. 22,4 ini karena dia minta STP ya. Nah, berarti 0,2 per 22,4 V. V-nya di sini 4,48 liter. Nah, ini dia caranya ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu hukum Faraday kedua. Jika ke dalam dua sel elektrolisis atau lebih dialiri arus listrik dalam jumlah sama, maka perbandingan massa zatnya sama dan dengan massa ekuivalen. Nah, di sini bisa teman-teman rumusnya lihat. Ini massa zatnya akan sama dengan massa ekuivalennya. F1 sama dengan F2. Karena W1 per E1 ini sama dengan F, maka F1 sama dengan F2. W1 per E1 sama W2 per E2. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Artinya di sini hampir sama dengan rumus, pahami saja rumus pengenceran N1. Kalau pengenceran itu kan mol kali V. Di sini N1 dikali A jumlah elektron yang terlibat, dan N2 kali A2 gitu. Nah, kita langsung contoh soal biar teman-teman lebih paham. Suatu arus listrik dialirkan melalui larutan Cu plus 2 menghasilkan endapan 1,58 gram logam Cu dengan jumlah arus listrik yang sama. Massa Ag yang dapat dihasilkan dari larutan Ag plus adalah, nah di sini berarti kita dimintanya mencari si Ag. Nah, N1 kali A1 sama dengan N2 dikali A2. W ini saya anggap aja gram ya. Berarti gram per AR ya. AR-nya AR dikali A1 sama dengan gram per AR dikali A2. Gram di sini gram si Cu 15,9 dikali A-nya. Cu kan plus 2 tuh. Plus 2 berarti yang terlibat elektronnya itu 2. Per AR itu 63,5 AR dari Cu. Terus gram si Ag. Ag ini kan yang dicari nih. Nih AR Cu. AR si Ag itu 18 dikali A2. A2 Ag kan plus 1 di sini. Berarti elektron yang terlibatnya nanti 1 tuh ya. Kali 1
Berarti di sini teman-teman bisa cari untuk gramnya 54 gram. Nah, ini dia untuk hasilnya. Oke, untuk materi yang terakhir di elektrokimia ini yaitu korosi atau perkaratan. Di sini untuk korosi ini teman-teman harus lebih banyak membaca dan memahami. Saya akan mengasihkan contoh beberapa sedikit materi untuk membuka wawasan teman-teman. Korosi itu ialah pada dasarnya terbentuknya sel volta secara alami, yaitu terjadinya reaksi redoks secara spontan pada katoda dan anoda. Yang terbentuk korosi akan terjadi jika ada gas O2 dan air, serta akan dipercepat pada kondisi asamnya. Berarti adanya ion H+. Nah, dan adanya larutan elektrolit. Untuk reaksi perkaratannya bisa teman-teman lihat di sini, anoda dari Fe, katoda dari O2 tambah H2O nih. Reaksi selnya ini bisa dilihat teman-teman, Fe+2 tambah 2O-. Nah, nanti Fe ini akan bereaksi lagi dengan O2 dan H2O menghasilkan perkaratan besi, Fe2O3 di X-H2O. Nah, itu dia. Nanti ini nih perkaratan besi ini akan berwarna coklat. Nah, bagaimana cara mencegah korosi? Teman-teman lihat, melapisi logam dengan cat pelumas atau minyak. Ini yang biasanya kita ketahui ya. Melapisi logam dengan logam yang tahan korosi, membuat campuran atau paduan logam sehingga dihasilkan logam yang tahan korosi. Menghubungkan dengan logam yang lebih reaktif. Lebih reaktif berarti potensial reduksinya lebih kecil, yang disebut perlindungan katodik. Nah, itu perlindungan katodik itu. Nah, contohnya itu ketika teman-teman besi ini teman-teman masukkan logam Mg di dalamnya, maka itu juga merupakan perlindungan katodik. Baiklah, terima kasih. Kurang dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.